Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Saya harap kalian dalam keadaan baik ya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Natia Gracela Ananda Putri dari kelas 03 PPKP 002 Reguler A Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang rumusan tujuan pembelajaran dari kompetensi dasar yang sudah saya ambil ya teman-teman. Yang pertama di sini ada condition. Setelah membaca buku tentang Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua ada audiens nih atau siswa. Nah, yang ketiga ada behavior, yaitu memahami isi dari Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir ada degree nih, dengan benar. Keempat komponen tersebut dirumuskan dalam susunan CABD, yaitu setelah membaca buku tentang Undang-Undang Dasar 1945, siswa diharapkan mampu memahami isi dari Undang-Undang Dasar 1945 dengan benar ya. Untuk kompetensi dasarnya di sini ada 1.1, mendeskripsikan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan untuk IPK-nya sendiri di sini ada 3. Yang pertama 1.1.1 mendeskripsikan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua ada 1.1.2 menguraikan makna setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir yang ketiga ada 1.1.3 menganalisis kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Untuk tujuan pembelajaran sendiri juga ada 3 nih teman-teman. Yang pertama ada 1, siswa mampu mendeskripsikan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, siswa mampu menguraikan makna setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, siswa mampu menganalisis kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan materi pokok pembelajarannya ada 2. Yang pertama, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, yang kedua ada makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yang akan saya bahas terlebih dahulu ada kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya teman-teman. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan tertinggi di atas undang-undang lainnya loh. Hal ini karena Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar berbentuk tertulis dan menjadi dasar hukum bagi seluruh peraturan-peraturan yang ada di Indonesia loh teman-teman. Selanjutnya yang kedua ada hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ya teman-teman. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sangatlah erat ya teman-teman. Hal ini disebabkan pada dasarnya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan uraian terperinci loh dari Proklamasi Kemerdekaan itu sendiri. Dan yang ketiga, ada pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan pokok kaidah negara yang fundamental loh teman-teman. Pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain yaitu yang pertama nih, ada pokok-pokok pikiran yang diciptakan
dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Yang kedua, ada pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Dan yang ketiga, cita-cita nasional. Yang keempat, ada pernyataan kemerdekaan. Dan yang kelima, ada tujuan negara. Serta yang terakhir, ada kedaulatan rakyat. Yang keempat, ada makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama mengandung makna dalil objektif dan dalil subjektif. Dan alinea kedua mengandung makna perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang ditentukan. Sedangkan untuk alinea ketiga memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan yang terakhir, yang keempat, alinea keempat mengandung tujuan negara, bentuk negara, dan dasar negara. Selanjutnya, ada kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya teman-teman. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi ya teman-teman. Selanjutnya, ada sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang akan saya bahas terlebih dahulu ada sifat Undang-Undang Dasar 1945 nih. Sifat Undang-Undang Dasar tersebut ada tertulis, singkat, memuat norma-norma, serta merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi ya teman-teman. Selanjutnya ada fungsi Undang-Undang Dasar 1945 nih teman-teman. Fungsinya adalah sebagai alat kontrol, sebagai pengatur, dan sebagai penentu pastinya. Selanjutnya ada peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Setiap bangsa yang merdeka akan membentuk suatu pola kehidupan berkelompok yang dinamakan negara. Pola kehidupan kelompok dalam bernegara perlu diatur nih dalam suatu naskah. Nah, naskah aturan hukum yang tertinggi dalam kehidupan negara Republik Indonesia dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya ya. Kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar 1945 akan mengarahkan pada kehidupan yang tertib dan teratur. Sebaliknya nih, jika Undang-Undang Dasar 1945 tidak dipatuhi, maka kehidupan bernegara akan mengarah pada ketidakharmonisan. Untuk selanjutnya, ada melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dengan tidak mengubah pembukaannya ya. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah melaksanakan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara wajib melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesimpulan dari materi ini adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan tertinggi ya di atas undang-undang lainnya. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia juga sangat erat. Sebab pada dasarnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan uraian terperinci dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
serta pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Cukup sekian pemaparan dari saya. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman semua.